Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Satu lagi tokoh Kalimantan Timur yang meninggal dunia setelah terserang virus corona. Dia adalah Adi Dharma, mantan wali kota Bontang yang maju kembali sebagai kandidat di kota Taman ini, menghembuskan nafas terakhir pada Kamis siang. Adi Dharma sejak 8 hari sebelumnya dikabarkan sudah terserang virus corona. Dia harus dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang, namun kondisinya memburuk hingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sebelumnya, duka yang sama juga menimpa Bupati Berau Muharam yang meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Sama seperti Adi Dharma, Bupati yang menjadi kandidat petahana di Kabupaten Berau itu juga terserang virus corona sebelum akhirnya meninggal dunia. Kabar kematian Adi Dharma sangat mengejutkan warga Kaltim, terutama bagi yang mengenalnya saat menjadi wali kota Bontang maupun saat menjadi pejabat sekretaris kota Bontang. Adi Dharma juga akrab dengan dunia wartawan karena masa mudanya dihabiskan bersama-sama dengan tokoh-tokoh pers Kaltim di koran Meranti. Dari Rumah Sakit Taman Husada Bontang, jenazah dilepas untuk dimakamkan secara protokol COVID-19 di kilometer 15 Bontang. Pihak keluarga dan para pendukung mengantar dan mensolatkan saat jasad sudah berada dalam mobil jenazah menuju pemakaman. Medis yang bekerja keras merawat Bapak selama 8 hari ini, dan kami juga atas nama keluarga memohon maaf lahir batin jika almarhum semasa hidupnya ada mempunyai kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan bisa mengikhlaskan beliau dan turut mendoakan beliau pada hari ini akan dikubur di kuburan Bontang Kuala ba'da asar. Insya Allah akan disolatkan di halaman parkir RSUD Taman Husada sebentar lagi. Kami berharap seluruh masyarakat Bontang bisa ikut mendoakan beliau dan juga turut mengantarkan ke pemakaman. Walaupun memang semua ada protapnya, tetapi kita akan mengantarkan secara berjarak. Adi Dharma maju kembali dalam pemilihan wali kota Bontang yang berlangsung 9 Desember 2020. Dia berpasangan dengan Basri Rase, namun karena kasus calon meninggal dunia, menurut aturan KPU masih boleh diganti dalam waktu 1 minggu ke depan. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ranjau-ranjau yang tidak boleh dilanggar pasangan calon selama masa kampanye. Di antaranya, paslon dibatasi melakukan kampanye tatap muka yang dihadiri sebanyak 50 pendukung saja. Sedangkan untuk media sosial dibolehkan menggunakan 20 akun resmi. Berikut informasinya. 3 pasang calon yang berlaga dalam Pilkada Kota Samarinda, pasangan Barkati Darlis Patalongi, Andi Harun Rusmadi, dan Zairin Zain Sarwono sudah mulai memasuki masa kampanye. Namun berbeda dengan sistem kampanye tahun-tahun sebelumnya, seperti pada Pilpres maupun Pilkada, tahun ini karena digelar pada masa pandemi COVID-19, banyak pembatasannya. Terutama adanya larangan rapat-rapat umum di lapangan terbuka yang menghadirkan artis dan ribuan massa.
Jikapun ingin melakukan kampanye tatap muka, menurut peraturan KPU yang baru disahkan, nomor 11 dan nomor 13 tahun 2020, dibatasi hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang saja dan harus di ruang tertutup. Itu pun wajib menggunakan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib menggunakan masker dan jaga jarak. Jadi hari ini kami melakukan kegiatan semacam sosialisasi terkait dengan terbitnya PKPU 11 dan PKPU 13 menyangkut pelaksanaan kampanye di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita membahas bersama stakeholder, bersama beberapa pihak untuk menyamakan persepsi terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selama pelaksanaan kampanye di Pilkada Kota Samarinda. Pada masa pandemi, ketiga pasangan calon dibolehkan berkampanye menggunakan media sosial. Bahkan KPU mengizinkan setiap calon memiliki 20 akun resmi berbagai platform. Namun, semua akun media sosial tim pemenangan calon wajib didaftarkan kepada KPU dan sudah harus ditutup juga setelah berakhirnya masa kampanye. Menurut Ketua KPU Firman Hidayat, muncul kesepahaman agar semua pasangan calon dan pendukungnya mematuhi peraturan yang tersedia. Karena pelanggaran bisa mengakibatkan peneguran Bawaslu hingga dikeluarkan sebagai kontestan. Bagaimana pasangan calon tidak dalam kondisi berkampanye tapi menghadiri undangan beberapa pihak yang menyangkut dengan adanya kegiatan. Termasuk yang disebutkan tadi adalah misalnya kegiatan untuk goes. Nah, apakah goes kehadiran paslon di acara itu dalam konteks diundang boleh atau tidak? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bawaslu bahwa ketika dia pasif hanya mengikuti saja nggak ada masalah. Tapi ketika dia aktif dalam hal dia berkampanye dan membagikan bahan kampanye, ya nggak boleh, karena untuk kampanye kan sudah diatur seluruhnya di 2 PKPU tersebut. Apakah kampanye rapat tertutup, terus kampanye melalui daring, dan kampanye-kampanye yang lain. Dan dalam PKPU juga sudah dilarang pula beberapa metode kampanye. Rapat umum nggak boleh, konser sudah nggak boleh, terus pentas seni nggak boleh, perlombaan juga nggak boleh. Dan metode kampanye juga sudah dibagi beberapa zona, ada 3 zona se-Samarinda, dan itu harus dipatuhi bersama. Sementara menyangkut alat peraga kampanye juga sudah diatur oleh KPU bekerja sama dengan pemerintah Kota Samarinda menyangkut kawasannya. Menurut Asisten 1 Pemkot Samarinda, kandidat dan pendukung harus mematuhi tempat-tempat untuk memasang baliho, spanduk, dan poster agar estetika kota terjaga dan tidak kumuh. Di mana terjadi kesalahan pasang atau pelanggaran terhadap pemasangan APK itu akan didata. Nah, setelah didata dikomunikasikan kembali ke paslonnya untuk dia diingatkan untuk membongkar sendiri. Tetapi kalau dia tidak mau membongkar sendiri, tentu akan kita bongkar melalui kekuatan Satpol PP tadi, karena ini sudah melanggar peraturan daerah. Kenapa kita melibatkan paslon? Karena jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Sebagaimana yang rapat awal penentuan titik itu kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tempat di median jalan, di pohon, di tiang listrik, di dekat tempat ibadah, tempat perkantoran, dan tempat sekolah-sekolah, dan beberapa tempat yang memang tidak dibolehkan ya seharusnya tidak dipasang APK. Tapi kalau mereka tetap memasang, itu juga akan ditertibkan. Karena sekali lagi kita harus jaga estetika kota, jangan sampai dengan adanya APK semerawut, pasangnya tidak rapi. Sekali lagi itu tadi, melihat kota kita menjadi semerawut. Tim Kaltim TV melaporkan.
Tiga pasangan calon yang berlaga di Pilkada Kota Samarinda punya kesempatan memasang iklan di berbagai media mainstream maupun media sosial. KPU sudah memutuskan kampanye menggunakan media baru dibuka dari tanggal 22 November hingga 5 Desember. Berikut informasinya. Jika timeline media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, maupun YouTube penuh dengan informasi tentang calon-calon peserta pilkada, masyarakat tidak perlu resah. Sebab itulah konsekuensi dari diizinkannya setiap pasangan calon maupun tim pemenangan menggunakan media sosial untuk aksi kampanye mereka. Komisi Pemilihan Umum membolehkan tiap pasangan calon dan tim pemenangan mengaktifkan 20 akun media sosial berbagai platform. Tapi syaratnya, semua media sosial itu wajib didaftarkan kepada KPU agar mudah diawasi oleh Bawaslu. Tidak hanya media sosial, paslon juga diperkenankan memasang iklan di media mainstream, seperti surat kabar dan media online. KPU telah mengumumkan jadwal pasangan hanya selama 14 hari, yakni dimulai tanggal 22 November hingga 5 Desember. Seperti diketahui, pilkada digelar tanggal 9 Desember, sehingga antara tanggal 5 sampai 8 Desember adalah masa tenang. Sesuai dengan tahapan kampanye, itu dilaksanakan mulai tanggal 26 September hingga tanggal 5 Desember, selama 71 hari. Namun, untuk fasilitasi iklan kampanye yang dibagi kategorinya media cetak dan elektronik oleh KPU Kota Samarinda pada tanggal 22 November sampai tanggal 5 Desember atau selama 14 hari. Iklan itu tercantum, tahapan itu tercantum sesuai dengan PKPU 5, tahapan program dan jadwal KPU tahun 2020. Kemudian untuk pasangan calon dapat berkampanye sejak tanggal 26 sampai tanggal 5 Desember melalui media sosial atau media daring, gitu ya. Namun pada saat pasangan calon ingin memasang iklan di media daring, maka tetap mengacu pada jadwal 22 November sampai 5 Desember 2020. Begitupun pada saat ingin pasang iklan kampanye di media sosial. Media massa diminta juga untuk bersikap berimbang dalam menurunkan pemberitaan yang di luar kategori iklan. Media juga dipersilakan untuk menawarkan advertorial kepada semua pasangan calon. Itu sah-sah saja dan tidak ada larangan selama memang porsi dalam pemberitaannya tetap berimbang dan adil, tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang ini. Makanya seperti disinggung KPID tadi, yang menyebut bahwa jika memang sudah ditawarkan ketiga paslon kemudian hanya satu atau dua yang merespon, maka itu sudah menggugurkan kewajiban untuk berlaku dan bersikap, gitu ya. Yang penting niat awal ingin mengakomodir semua, namun karena terkait iklan mungkin biaya tidak bisa dipaksakan juga kan. Yang penting porsi pemberitaan, porsi iklan semua sama, adil, berimbang. Karena apa? Karena bagi kami perbedaan sedikit pun itu akan menjadi masalah karena dianggap kami tidak netral dan berpihak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Seorang pelaku pencurian dibekuk Jatanras Polsek Balikpapan Timur. Pelaku berpura-pura membeli di toko korban. Seorang laki-laki dewasa dengan menggunakan baju tahanan Polsek Balikpapan Selatan digiring petugas tim krokodil Polsek Balikpapan Timur pada Kamis siang. Tersangka Iwan, 38 tahun, melakukan aksi pencurian di sebuah toko berkah di kawasan Jalan Mula Warman RT 5, Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur pada 29 September. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dengan cara berpura-pura untuk membeli barang. Saat penjual sibuk melayani dan lengan pelaku langsung mengambil barang berupa ponsel dan uang tunai Rp795.000. Tersangka diamankan oleh tim krokodil Reskim Polsek Balikpapan Timur pada Rabu 30 September sekitar pukul 5 sore. Selain itu, polisi juga menyita 1 unit motor KT 6344 milik tersangka, ponsel, tas coklat, dan uang tunai hasil curian. Dari pengakuan tersangka sudah melakukan pencurian 2 kali. Modus
Modus operandinya ya tadi pura-pura dia belanja. Dia TO-nya ini sebenarnya toko-toko yang kayak gini nih, rumah makan, toko-toko kelontongan itu. sudah melakukan berapa kali TKP enggak? Dia saya tanyain udah 3, cuma ngaku sama saya ini 2. Yang barusan kemarin sama mencuri HP di daerah Batakan, tempat tukang jahit, cuma belum ada LP-nya atau pengaduannya, jadi tapi tetap akan kita kembangkan karena infonya dari unit reskrim itu 3 TKP. Untuk posisi barang ini di atas meja, dalam laci atau seperti apa nih? Ini di semua info yang kami dapat ini di laci, naik duit kan di laci ya, di laci, dan ini di atas meja nih. Memang sering nggak Pak Iwan? Udah sering ya? 3 kali. Hah? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Apa aja ini ambil? Memang ke toko itu ya nyarinya ya? Ya, apa cara ngambilnya? Ngambilnya gimana? Kunci. Masuk Pak. Hah? Masuk terus? Masuk ya? Masuk, ngajakin ngomong orang ya? Enggak. Jadi? Langsung kamu cari? Ya, itu kan dalam laci uangnya? Iya. Enggak Pak. Enggak. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan kepolisian. Tersangka akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 pencuri dan 1 penadah barang curian diciduk tim Krokodil Reskim Polsek Balikpapan Timur. Tersangka melakukan aksi pencurian lantaran sakit hati. 2 orang tersangka pencurian dan seorang penadah besi scaffolding dan metal plank pada 22 September lalu di kawasan gudang PT Graha Mandiri Sakti digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Timur pada Kamis siang. Tersangka Samsul dan Saiful Bahri melakukan aksi pencurian sekitar pukul 4.30 dini hari dengan menggunakan mobil pick-up hitam dengan nomor polisi KT8415K. Aksi pencurian ini dilakukan lantaran sakit hati tersangka yang merupakan mantan karyawan yang dipecat oleh pihak perusahaan. Kedua tersangka diamankan di lokasi yang berbeda pada tanggal 24 September 2020. Besi seberat 1 ton tersebut dijual kepada pengepul besi tua La Usman di kawasan Sumberjo, Balikpapan Tengah. Korban pemilik besi scaffolding dan metal plank mengalami kerugian mencapai 542 juta rupiah. Modus operandi dia mengambilnya itu seperti apa, Komandan? Modus operandi kebetulan tersangka ini mantan karyawan GSM yang sudah diberhentikan. Itu jadi kejadian ini sudah lama, mulai di tahun 2018. Modus operandinya itu dia sebenarnya itu apa ya, boleh dikatakan masih saudara sama pemilik perusahaan itu. Dia diberhentikan, saya tidak tahu kenapa diberhentikan. Yang jelas dia mengganti kunci ya, kunci-kunci yang ada di gudang itu. Padahal dijaga karena yang jaga itu juga kenal sama tersangka, mungkin ya dianggap dia tidak akan melakukan tindak pidana.
Itu. Jadi dia bekerjanya itu jam 04 lah, 04.30 dia mulai bekerja. Dini hari, Pak. Dini hari. Diangkut Kenapa kamu ambil? Hilaf aja. Hah? Karena hilaf. Masa hilaf sampai berkali-kali ngulang gitu? Kamu dendam nggak sama kan? keluargamu? Dendam, sakit hati. Diberhentikan kerja. Ada sedikit unsur begitu ya. Oh gitu. Dulu kenapa kamu diberhentikan? Ketuaan maling juga? Jadi kenapa diberhentikan kamu? Karena apa? Kamu sudah terima berapa banyak uang itu hasil jual itu? Kurang tahu sih ini. Kurang tahu ya. Berapa sekali jual? Kalau jual berapa, Mas? Berangsur juga kan. Berangsur-angsur ya. Selain 2 tersangka penadah hasil barang curian ikut diamankan polisi, polisi juga menyita barang bukti lainnya berupa 3 ponsel dan 2 buku tabungan. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 Sun pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara penadah dijerat dengan pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Warga Jalan Prona 2 RT 24 Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan dihebohkan dengan penemuan seorang laki-laki yang tergantung di depan pintu rumahnya pada Kamis pagi sekitar pukul 6.30 WITA. Dengan terbungkus kantong mayat yang dibawa oleh petugas dari BPBD dan kepolisian, jasad Mariman 90 tahun ditemukan warga tergantung di pintu depan rumahnya pada Senin pagi. Mariman diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri usai cekcok dengan istrinya. Kapolsek Balikpapan Selatan menerangkan, dari hasil olah TKP sementara, kepolisian tak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh Mariman. Mariman diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan selai sarung. Usai cekcok dengan istrinya pun diusir bersama anaknya sehari sebelum Mariman mengakhiri hidupnya. Bukan penemuan karena ada yang melaporkan ke Polsek bahwa ada orang gantung diri di wilayah Sepinggan samping SMK Negeri 1. Korban ini, ya Pak Mariman ini usianya kurang lebih 90 tahun. Kemudian tinggal sendirian di rumah beliau, tidak ada istri dan anaknya. Karena informasi dari anaknya beserta istrinya tadi bahwa anak dan istrinya diusir dari rumah, sehingga dia tinggal sendirian. Dia dalam posisi apa waktu ditemukan meninggal, Pak? Dalam posisi tergantung. Tergantung ya, Pak ya? Latar belakang sendiri belum tahu, Pak? Masih dalam proses penyelidikan. Apa penyebab dia gantung diri masih dalam proses penyelidikan. Tapi usia 90 tahun. Usia 90 tahun. Ya. Untuk sementara kita lihat tadi di lokasi karena korban juga tidak pakai baju, hanya pakai celana pendek dan juga ada tim Inapis, ada rekan-rekan dari BPBD juga bahwa untuk sementara tanda-tanda kekerasan tidak ada. Saat ini jenazah korban tengah dievakuasi ke RSKD untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. 4 kawanan pencuri sepeda digulung tim Opsnal Elang Borneo Reskim Polsek Balikpapan Selatan. Sepeda hasil curian dijual melalui media sosial. Dengan menggunakan baju tahanan dan masker, 2 dari 4 pelaku pencurian sepeda di kawasan Balikpapan Selatan pada Selasa siang digiring tim Opsnal Elang Borneo Reskim Polsek Balikpapan Selatan. Kedua tersangka dibekuk di lokasi yang berbeda. Awalnya kejadian pada tanggal 26 September, pelaku melakukan aksi pencurian pada dini hari. Pemilik sepeda mengetahui saat akan menggunakan, namun sepeda dengan merek Trail sudah tidak ada di garasi tempatnya terparkir. Oleh korban, hal tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian.
Harga sepeda milik korban yang mencapai 13 juta rupiah ini oleh tersangka ditawarkan melalui media sosial dengan harga 6 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi awalnya menangkap satu tersangka Rian Edo Prayuda di rumahnya di kawasan Pasar Baru, Balikpapan Kota. Polisi kembali mengembangkan dan berhasil membekuk Zulkifli dan 2 anak di bawah umur yang ikut melakukan pencurian. Tersangka Zulkifli bertugas sebagai pemetik sepeda dan ketiga pelaku lainnya mengawasi. Sepeda hasil curian dibawa menggunakan sepeda motor. Ungkap dan diamankan 4 orang tersangka, yang 2 ABH, yang 2 lagi sudah dewasa. Barang bukti juga sudah mengamankan. Informasinya satu pelaku sempat DPO dan sudah berhasil diamankan itu inisial siapa? Inisial pertama yang kami dapat informasi adalah si Ijol. Namun Ijol kami amankan terakhir, namun tidak lama kemudian setelah kami amankan 3 orang. Ditangkap diamankan tanggal berapa itu? Nah, ketepatan yang 3 ditangkap di alamatnya masing-masing di dalam rumah. Kemudian yang terakhir kemarin sore kami amankan. Sepeda ini diambil menggunakan pakai motor atau gimana? Mereka menggunakan sepeda motor, berangkat berdua dengan 2 sepeda motor berboncengan. Yang 1 ngambil, yang 3 ngawasin untuk supaya lebih aman apabila ada yang datang ataupun mungkin bisa diberitahu untuk yang memetik. Itu diincar memang kah, Jul? Sudah tahu memang, sebelumnya memang di garasi itu ada sepeda ini. Rumahmu dengan sepeda ini berdekatan? Iya, rumah Pak Baru. Hah? Rumahku jauh, Pak. Rumahmu jauh ya, Pasar Baru dengan TKP jauh ya. Tapi kamu pernah lihat lewat situ? Pernah lewat, melihat ada sepeda di tempat itu? Oh, begitu. Rencana mau dijual kemana? Di Facebook. Facebook ya? Tapi sebelumnya itu sudah dijual ya? Di mana? Facebook juga. 2 tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara 2 ABH akan dilakukan diversi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.